Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu masih tentang perkembangan COVID-19 ya. Kemudian juga kita melihat bahwasanya ternyata varian Omicron yang sudah ditelusur oleh pemerintah juga patut kita berikan apa namanya perhatian ya, karena jumlah yang terjangkit atau tertular virus COVID-19 varian Omicron itu juga luar biasa. Nah, itu yang kelihatan ataupun terdata. Yang tidak terdata justru pasti akan lebih banyak lagi, mengingat bahwasanya jumlah kemarin yang liburan habis Nataru itu juga luar biasa, dan kita ketahui bahwasanya negara yang banyak mengimpor Omicron itu ya dari Saudi, Turki, dan kebanyakan ya, dan juga dari Amerika Serikat. Dan sekarang Amerika Serikat juga meskipun agak menurun, tetapi angka harian kasus COVID itu juga masih tinggi ya. Kemarin sampai menyentuh menyentuh angka menyentuh angka 1 juta kasus per hari. Ini ada berita tentang pasien rawat inap di Wisma Atlet ya. Ini ada berita yang dilansir oleh Detik Health ya. Langsung saja kita bacakan dan kita ulas. Eh, Pasien COVID-19 rawat inap Wisma Atlet tembus 2.290 orang ya. Luar biasa banyak berarti ya. Pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 RSDC Wisma Atlet Kemayoran terus meningkat, bertambah 131 kasus dari hari sebelumnya. Total pasien COVID-19 yang kini dirawat berjumlah 2.290 orang per Kamis, ya, 13 Januari 2022. Adapun pasien yang sudah selesai menjalani perawatan isolasi COVID-19 di Wisma Atlet atau dirujuk berjumlah 76 orang. Ya, total 70 diantaranya dinyatakan pulih dari COVID-19. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan perawatan secara intensif di Wisma Atlet dan penekanan terhadap protokol kesehatan sehingga mempercepat penyembuhan pasien yang sedang dirawat. Demikian keterangan tertulis laporan RSDC Wisma Atlet Kemayoran pukul 8 pagi Kamis 13 Januari. Kepala Penerangan Kogab Wihan 1 Kolonel Marinir Aris Mudian menjelaskan dari total 2.290 pasien yang dirawat, 957 diantaranya adalah pria, sementara 1.333 sisanya pasien wanita ya. Pasien tersebut dirawat di Tower 5 dan 6, semula 2.160 orang yang dirawat per Rabu 12 Januari, kini bertambah 130 orang, jelas Aris. Sementara jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Pademangan di Tower 8, 9, 10 berjumlah 3.330 orang, berkurang 402 kasus dari total semula 3.432 pasien. Jumlah pasien rawat inap 3.030 orang, 1.398 pria dan 1.632 wanita, sambungnya. Ya. Ya, jadi memang ada peningkatan ya, ada peningkatan. Mungkin ya kalau kita melihat apa yang sudah peristiwa sebelumnya, yaitu bisa kita teliti ya. Di antaranya ya, kemarin kan habis kita melewati Nataru, dan itu ternyata setelah PPKM itu dihapus dan dibebaskan untuk melakukan aktivitas Nataru dengan protokol kesehatan, tentu saja tetap tidak bisa menghentikan ataupun menurunkan ya. Saya melihat apa yang dilakukan beberapa waktu lalu di Cina itu luar biasa ya, sampai bisa menekan sampai angka yang suatu hari itu tidak ada muncul kasus baru gitu di Cina. Artinya mereka juga berhasil gitu menekan ya. Jadi mitigasi mereka itu sangat sangat baik dan juga mengena, dan juga mampu menurunkan nilai kasus harian ya. Jadi sobat sekalian, memang dalam hal ini dalam kasus
COVID-19, apalagi sekarang sudah muncul varian baru yaitu varian Omicron yang memang kita ketahui ini tingkat penularannya tinggi, tetapi memang kadar keganasannya tidak begitu ganas ya. Tetapi tetap kita harus waspada. Yang patut kita prihatin adalah jumlah rawat inap yang jumlahnya meningkat ya di Wisma Atlet ya. Memang dalam hal ini ya itu menjadi pelajaran buat mereka yang tidak dirawat inap di Wisma Atlet untuk senantiasa menjaga kesehatan ya. Meskipun sekarang Omikron sudah kasusnya sudah naik ya, tetap kita harus menjaga imunitas ya, menjaga daya tahan tubuh agar selalu terjaga ataupun terhindar dari gangguan penyakit ya. Makanya apapun celah yang bisa terindikasi kita bisa terserang penyakit itu harus dihindari. Misalnya kemarin sudah disebutkan tentang gejala Omikron itu antara lain batuk dan pilek ya. Meskipun kita tidak mendapatkan saudara kita ataupun orang terdekat kita itu sudah melakukan perjalanan di luar negeri, itu kita juga wajib untuk menjaga kondisi diri kita sendiri ya. Di antaranya ketika seseorang itu batuk dan pilek, misalnya itu yang menjadi gejala ya, COVID ya, virus varian Omicron, ya sebisa kita untuk menjaga protokol kesehatan memakai masker ya. Bagi mereka yang sakit batuk ya harus memakai masker gitu ya. Keluarga kita ada yang batuk ya kita anjurkan untuk memakai masker supaya tidak menular dan kita tidak tahu ya apakah mereka juga tertular varian terbaru ya wawalam ya. Yang paling bisa kita usahakan adalah terus menjaga protokol kesehatan dan juga terus menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan kita agar stamina itu tetap fit ya. Jadi kalau kita sudah sehat, otomatis aktivitas kita itu lancar semuanya dari aktivitas bekerja dan juga aktivitas yang lain. Kalau kita sakit ya, apalagi kita tulang punggung misalnya, itu akan menjadi beban ya, kita akan terhenti, kemudian semuanya akan terhenti ya, kemudian kalau kita tidak menjaga kesehatan, orang-orang yang hidup dalam lingkungan kita dalam satu rumah itu bisa tertular ya. Makanya ya yang saya anjurkan adalah selalu menjaga kesehatan, rutin pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Dan yang bisa saya rekomendasikan adalah selalu mengkonsumsi propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Rukia. Nah, ini produknya kebetulan ada di depan saya. Ini konsumsi rutin akan bisa memberikan untuk menjaga stamina dan juga imunitas ya. Ingat bahwasanya kita harus senantiasa menjaga imunitas ya. Ketika ada pemberitaan-pemberitaan yang buruk tentang meningkatnya COVID itu, kita harus sikapi yang positif ya, supaya untuk meningkatkan imun kita ya. Kalau kita imun turun itu bahaya, itu bisa gampang sekali penyakit itu masuk. Dan ketika kita ingin menjaga kesehatan, solusinya adalah terus mengkonsumsi propolis Turkish Propolis Rukia. Nah ini propolis yang saya anjurkan ya Turkish Propolis Rukia. Kenapa? Karena di dalamnya ada nanoteknologi. Nanoteknologi itu adalah untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh. Jadi semua penyakit itu sangat cepat sekali bereaksi ya karena ada teknologi nano. Kemudian ini adalah propolis dari Turki. Kenapa Turki adalah negara penghasil madu terbesar kedua ya. Otomatis kalau negara penghasil madu terbesar kedua produksi proporsinya juga melimpah. Dan juga ada rukia ya. Rukia itu adalah terapi kesehatan yang sangat dianjurkan, dapat menyembuhkan penyakit medis dan non medis ya, termasuk non medis itu seperti gangguan jin ya dan sebagainya. Nah itu bisa diobati dengan propolis. Tinggal konsumsi saja rutin ya. Kalau manfaat dari penyakit medis sendiri banyak sekali ya. Kalau kita melihat testimoni dari para orang yang sudah sering memakai Turkish Propolis Rukia itu bisa kita lihat itu bisa menyebabkan antara lain penyakit kolesterol, asam urat, ya diabetes, stroke ya. Kemudian untuk batuk pilek ya, kita harus terus
meskipun kita sehat ya kita harus terus menjaga kesehatan agar tidak sakit ya. Kemudian untuk demam, paru-paru dan lain sebagainya ya. Dan ini memang saya anjurkan seperti ini ya karena meskipun kita sudah sehat, kita harus terus menjaga kesehatan ya. Ini juga bisa untuk luka ya, untuk bisa luka itu bisa kita oleskan ya. Kemudian juga ada varian yang lain dari Turkish Propolis yaitu yang ungu ini adalah untuk nutrisi otak ya, nutrisi otak, kemudian untuk meningkatkan konsentrasi. Nah, ini cocok untuk anak-anak yang sedang masa pembelajaran, kemudian untuk pertumbuhan anak dan remaja ya kemudian gangguan migrain ini juga bisa untuk dewasa gitu ya. Jadi manfaatnya banyak sekali dan bisa untuk dipakai untuk siapa saja. Pemakaiannya gampang, tinggal ditetes ya. Tergantung berat badan tubuh kita. Misalnya berat badan kita 70 berarti 7 tetes, 80 kilo berarti 80 tetes itu bisa dikonsumsi. Untuk terapi sedang itu 2 kali sehari ya. Kalau sudah terapi berat, misalnya sudah mengidap kayak stroke, diabetes, ya itu bisa 3 kali ya. Berarti pagi, siang, malam harus rutin ya. Oke, jangan lupa untuk menjaga kesehatan selalu mengkonsumsi Turkish Propolis Turkiya. Link pembelian ada di deskripsi ya, dan juga bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia dan Shopee ya. Link pembelian ada di deskripsi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Romli. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.